Generasi muda adalah pilar masa depan bangsa. Di tangan mereka lah arah pembangunan Indonesia ditentukan. Tapi, tahukah kita bahwasanya kontribusi nyata untuk negeri tak selalu harus besar, tak selalu harus dengan fisik. Bahkan bisa dimulai dari sebuah kesadaran, yaitu taat membayar pajak. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Jadi, dari pajaklah jalan dibangun, sekolah berdiri, fasilitas kesehatan tersedia. Tapi, semua itu tidak mungkin terwujud jika setiap warga, termasuk kita generasi muda, ikut berperan aktif dalam mendukungnya. Di Indonesia, dalam hal pembayaran pajak, terutama bagi pihak wajib pajak, sering terdapat masalah seperti kurangnya waktu para wajib pajak, kemudian kurangnya pengetahuan terkait wajib pajak, dan juga masih banyak lagi. Inilah yang menjadi salah satu landasan dan juga sumber masalah yang kemudian saya cukup tertarik dengan permasalahan ini, dan saya akan membahas pada video kali ini. Dalam undang-undang yang mengatur terkait perpajakan saat ini dan sudah terbentuk, itu sudah diberlakukan di Indonesia. Namun, dengan adanya aturan tersebut, tidak menjamin, tidak membuat semua masalah terkait pembayaran pajak bisa terobati menjadi lebih teratur. Tapi, masih ada saja masalah-masalah atau kendala-kendala yang mendasar terkait pelaksanaan pajak di Indonesia. Berdasarkan sumber yang saya ambil dari Bank Dunia, kemudian Bank Dunia menemukan bahwa sejumlah masalah perpajakan Indonesia masih banyak. Temuan tersebut disampaikan dalam laporan yang berjudul Economic Policy, Estimating Value Added Tax and Corporate Income Tax Gap in Indonesia. Jadi, kata Bank Dunia, salah satu permasalahan perpajakan di Indonesia itu adalah tax rasionya. Jadi, tax ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak terhadap perekonomian suatu negara atau wilayah. Jadi, rasio ini sering digunakan sebagai indikator seberapa efektif suatu negara dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi. Kata Bank Dunia menyebut tax ratio Indonesia sangat buruk. Jadi, bahkan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Kata Bank Dunia, rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap produk domestik atau PDB Indonesia termasuk yang terendah di dunia, hanya 9,1% pada tahun 2021. Ini adalah tax ratio yang jauh rendah, sangat rendah dibanding dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya yang ada di kawasan regional. Tidak hanya itu, saya juga mengambil sumber dari salah satu ekonom, Center of Reform on Economics Indonesia, yaitu Yusuf Randy Manilat, yang mana dia menilai bahwa faktor lainnya tentang permasalahan pajak itu rendahnya kepatuhan pajak, yang mana penyebabnya itu berasal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi ketidakpercayaan ini terjadi karena penggunaan dana pajak yang banyak tidak transparan, penuh korupsi, dan justru malah hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang berkuasa. Hal inilah yang akan dapat mengaruhi hasil dari penerimaan pajak yang memiliki sumber dari hasil penerimaan pajak. Permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor juga, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait wajib pajak tentang sebagaimana pentingnya untuk masyarakat membayar pajak. Tidak hanya itu, menurut saya, permasalahan pajak Indonesia juga disebabkan oleh SDM yang masih rendah. Jadi, di mana masih banyak para wajib pajak yang belum memahami tentang pentingnya membayar pajak. Pun juga karena tingkat ekonomi sebagian wajib pajak masih rendah. Hal ini juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi, karena wajib pajak lebih memprioritaskan biaya-biaya yang memiliki sifat mendasar. Tadi seperti biaya hidup, biaya sekolah, dan juga biaya kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi faktor inilah yang sangat berpengaruh, terutama di bagian masyarakat Indonesia, karena sebagian masyarakat Indonesia
faktor ekonominya masih rendah, sehingga masyarakat lebih menggunakan uang mereka untuk kebutuhan makan dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Maka dari itu, peran kita sebagai generasi muda bukan hanya sekedar menjadi wajib pajak yang taat, tapi kita juga bisa menjadi agen perubahan atau agent of change, yang mana kita bisa melakukan dengan menyebarkan kesadaran pajak, melawan budaya enggan membayar, dan juga ikut mengedukasi lingkungan sekitar dan masyarakat. Melalui apa kita sebagai generasi muda bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial, melalui konten kreatif, melalui komunitas, dan juga aksi nyata yang bisa menunjukkan bahwa membayar pajak bukan menjadi beban, tapi menjadi bentuk cinta tanah air kita untuk Indonesia. Jadi bukan berarti hanya kita saja generasi muda yang bergerak, tapi juga kita perlu mengingatkan bahwasanya pemerintah pun harus ikut turut andil dalam menyuarakan dan mengedukasi mengenai pajak, yang mana ini menjadi redistribusi pendapatan bagi kalangan-kalangan bawah. Bukannya malah pemerintah kemudian membuat huru-hara tentang kenaikan pajak 12% lah, yang mana itu sangat merugikan masyarakat. Jadi peran pemerintah di sini sangat penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan pajak, dan juga pemerintah juga harus meminimalisir oknum-oknum pajak yang mungkin bisa mengancam dan juga merugikan masyarakat Indonesia. Jadi generasi muda bukan sekedar penerus bangsa, tapi juga penjaga keadilan dan juga pembangunan. Saat kita sadar pajak, kita ikut membangun negeri, karena Indonesia maju dimulai dari generasi muda yang peduli. Jadi itulah salah satu nilai kewarganegaraan yang wajib kita indahkan sebagai generasi muda untuk kemajuan bangsa. Jadi cukup sampai di sini video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.